Tega kamu Mas, lirik Erika. Ketika dia sampai di dekat ketiganya, mata wanita itu berkaca-kaca. Sungguh membuat siapa saja yang melihat pasti akan iba. Tapi tidak berlaku untuk Rahma, wanita yang baru saja merasakan bahagia. Erika? Agam terbata-bata. Pria itu menelan salivannya sendiri. Tak menyangka jika Erika akan berani datang ke pernikahannya dan sana. Seharian kemarin, dia memang tidak memegang ponsel karena diambil sang mama. Rahma khawatir dia akan terus berkomunikasi dengan Erika dan merencanakan sesuatu yang bisa membatalkan pernikahan mereka. Untuk menjaga nama baiknya, Rahma segera mempersilahkan semua tamu untuk segera pulang. Tak lupa mereka memberi selamat pada pasangan pengantin baru itu. Setelah mendapatkan kue dan souvenir, para tamu juga saudara pamit pulang. Lancang sekali kamu datang ke sini, bentak Rahma geram. Dia menatap maram pada Morika, walaupun wanita itu terlihat sangat memelas karena air matanya jatuh membasahi pipinya, tapi tak membuat dia iba. Kenapa Anda tega sekali memisahkan dua orang yang saling mencintai, Tante? Apa salahku sama Tante? Kenapa begitu jahat sama aku? Teriak Erika dengan cukup keras. Semoga saja tidak membuat tetangga Rahma kaget saat mendengar teriakannya. Jangan berteriak di rumahku. Rahma tak kalah emosinya. Dia berkaca pinggang dengan napas memburu. Ma, sabar ma. Jangan marah-marah. Ingat kesehatan mama. Dengan lembut Sana memeluk bahu Rahma, mengusap punggung wanita tua itu dengan sabar. Rahma menarik nafas dalam-dalam. Dia tersenyum manis pada sang menantu. Iya nak, mama istirahat saja ya ke kamar. Pasti lelah karena beberapa hari ini kurang istirahat. Tapi aku dan Mas Agam akan bicara dengan Erika. Mama jangan khawatir. Baiklah, Mak. Mama ke kamar dulu ya. Dengan pasrah Rama berjalan menjauh. Tapi dia tidak langsung masuk kamar. Tapi lebih dulu mencari keberadaan Mbok Darmi. Mbok, ada apanya? Mbok, tolong awasi mereka ya. Ada wanita rupah di sana. Jika Agam dan Sana tidak bisa mengatasinya, tolong panggil aku. Bisik Rahma. Sembari ekor matanya melirik pada Erika. Siapnya, tapi saya yakin Mas Agam dan Mbak Erika bisa mengatasinya, ujar Mbok Darmi dengan yakin. Dia juga tidak suka pada sosok Erika yang sombong itu. Mbok Darmi bahagia, karena pada akhirnya Agam menikah dengan Sana. Sementara itu ketiga orang tadi memilih duduk di ruang tamu, dan bicara baik-baik. Duduk Erika. Tita Agam. Kamu tega ya mas? Kenapa kamu menikah tidak bilang sama aku? Dan kamu wanita murahan. Tunjuk Erika pada Sana yang tersenyum tenang. Tak ada kecemasan atau ketakutan sama sekali pada wajahnya. Maafkan aku Erika, tapi aku sudah bilang sama kamu beberapa hari yang lalu kan, jika aku harus terpaksa menikah dengan dia, ujar Agam pada Erika. Dia ingin memeluk kekasihnya itu, tapi tidak bisa dia lakukan. Bukankah dia sudah menjadi suami dari Sana? Dan jangan lupa akan hal itu. Sangat tidak pantas dia menyentuh wanita lain. Iya mas, tapi aku nggak nyangka jika harus secepat ini. Dasar wanita murahan, parebut kekasih orang. Hampir saja Erika menarik rambut Sana, tapi Agam segera mencegahnya. Erika, jaga sikapmu. Mas, kamu bela dia. Bagi Erika tak percaya. Kamu jangan bersikap barbar seperti itu, Erika. Bukankah kamu ingin mengambil hati mama? Aku bukan wanita murahan, Erika. Aku tidak merebut milik siapa-siapa. Harap kamu tahu, aku juga korban di sini. Ungkap Sana. Dia tak tahan lagi atas tuduhan yang terus dilemparkan oleh Erika. Jangan sok polos kamu. Sana, kamu jangan banyak bicara. Pergi saja kamu, biar aku yang menghadapi semuanya. Usir Agam. Begitu sengit dan kesal pandangan matanya pada Sana. Baiklah mas, tolong kasih paham pada kekasih kamu ini. Walaupun kita menikah tak akan ada sentuhan intim pada kita. Katakan padanya jangan terus-menerus menekan aku. Sana berdiri dan segera pergi meninggalkan pasangan itu. Walaupun dalam hati dia cukup ragu dan tak rela meninggalkan suaminya bersama kekasihnya itu hanya berduaan. Tapi, sudahlah, apa urusannya dengan dirinya? Maka Sana segera saja bergerak masuk kamarnya. Mas,
Aku nggak rela kamu cangkangkan aku begitu saja. Aku nggak rela kamu jadi milik sana. Rengek Erika. Shh, jangan merengek. Hanya akan membuat aku gemas saja. Jangan takut. Aku tidak akan pernah menyentuh dia, sayang. Kamu hanya butuh bersabar sebentar lagi. Aku menggenggam kedua tangan Erika dan meramasnya lembut. Mas janji. Tapi kalian akan berada di dalam satu kamar dan satu ranjang. Apa kamu yakin tidak akan tergoda padanya? Gusar Erika. Tidak akan. Aku sama sekali tidak tertarik dengan tubuhnya. Aku pegang janji kamu, Mas. Jika suatu hari nanti Mas pengen, cari saja aku. Akan aku serahkan semuanya pada kamu, Mas. Erika tersenyum menggoda. Walau mereka sudah 2 tahun berpacaran, tapi Agam selalu menghormati dia. Tak pernah ada sentuhan intim yang di luar batas. Paling hanya kecupan bibir saja, tak lebih dari itu. Erika sebenarnya seringkali menggodanya, tapi pria itu selalu bisa menahan diri. Tapi Erika khawatir jika nanti Agam justru tertarik pada istrinya dan mereka melakukan hubungan intim selayaknya suami istri. Itu tidak boleh terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Sekarang kamu pulang ya. Istirahat di rumah. Biar hati dan pikiran kamu tenang. Mas, aku minta Agus pulang. Erika cemberut. Agam tak banyak bicara. Dia segera mengeluarkan dompet dan memberi 5 lembar uang merah pada Erika. Wanita itu menerima dengan wajah ceria. Tak apa ditinggal nikah. Yang penting jatah uang untuknya tidak berubah. Makasih ya mas, aku pulang dulu. Satu kecupan didaratkan oleh Erika di pipi Agam. Karena wanita itu memakai lipstik yang cukup merah, maka membekas bibirnya itu di pipi Agam. Hati-hati di jalan sayang. Iya mas. Bagaimana tadi Mbok? Tanya Rahma pada Mbok Darmi. Saat wanita itu datang ke kamarnya untuk melapor. Aman dan terkendalinya. Tapi Mbak Sana tidak menemui wanita itu dan memilih masuk kamar. Jadi hanya Mas Agam saja yang terlihat bicara dengan Erika. Ujar Mbok Darmi dengan menggebu-gebu. Syukurlah, apa wanita itu sudah pergi, Mbok? Sudahnya, sepertinya Mas Agam bisa menenangkan dia. Tapi saya tidak dengar apa yang tengah mereka bicarakan. Ya sudah, Mbok. Makasih banyak. Mbok Darmi makan dulu ya. Setelah itu istirahat. Nanti saja bersih-bersihnya. Kepalaku juga sedikit pusing. Rahma membaringkan tubuhnya dengan pelan ke ranjang, mempersiapkan semua sendiri. Tentu saja membuat fisiknya yang tak lagi bunda lelah. Iya, Nyonya. Mungkin Nyonya kelelahan. Saya permisi dulunya. Iya, Mbok. Ceklek. Agam membuka pintu kamar sana pelan. Seakan dia tak mau jika sampai mengganggu di pemilik kamar yang mungkin sedang tidur. Ternyata kekhawatirannya tidak beralasan, karena ternyata sana tengah duduk santai di ranjangnya. Wanita yang sudah memakai dress rumahan yang sederhana tapi cukup nyaman dipakai sana. Ada apa, Mas? Kenapa masuk kamar orang tidak mengetuk pintu dulu? Sindir sana. Matanya tetap fokus pada layar ponselnya, seakan kedatangan suaminya tak ada artinya baginya. Kamar orang? Apa kamu lupa kita baru saja menikah? Kesal Agam. Baru kali ini dia ditolak dan direndahkan oleh wanita, dan sialnya dia istrinya sendiri. Aku nggak lupa, Mas. Tapi aku juga nggak akan melupakan jika kita menikah hanya untuk kebahagiaan Mama. Kamu juga nggak akan sudi menyentuh janda seperti aku, bukan? Saya tersenyum sinis. Agam menelan salivanya sendiri dengan kasar. Dia tak bisa membantah lagi, karena semua yang dikatakan oleh Sana adalah benar ucapannya dulu. Jadi, Mas, daripada suatu hari nanti kamu khilaf, lebih baik kita di kamar masing-masing. Tutur Sana lagi. Apa kamu mau Mama sedih dan kepikiran jika kita tidak satu kamar? Di mana otak kamu sana? Aku pikir kamu ini wanita cerdas. Nyatanya sama saja. Lalu apa mau kamu, Mas? Kenapa di sini kamu yang memegang kendali semua? Apa aku nggak punya kesempatan untuk bicara? Ya, kita tetap satu kamar. Tapi aku janji akan tidur di sofa. Agam salah tingkah. Dia tak mau jika sampai Sana berpikir yang tidak-tidak padanya. Apa kamu janji tidak akan terjadi apapun kepadaku? Jangan sok cantik kamu, San. Aku nggak akan sudi menyentuh kamu. Aku ingatkan sekali lagi, kita hanya menikah sebatas status saja. Jadi, jangan besar kepala.
Jika saja di dunia ini hanya ada satu wanita dan itu adalah kamu, maka aku akan lebih memilih untuk jomblo seumur hidupku. Ingat Mas, ucapan adalah doa. Jangan sampai suatu saat nanti kamu kenakan atas ucapan kamu hari ini. Apa maksud kamu? Siapa tahu kamu akan menjatuh cinta kepadaku. Tidak,